Bab 826. Aku, Melinda, yang menolak kamu. Melinda dengan marah berkata, "Minggir, siapa yang buat kau berani mengucapkan kata-kata seperti itu? Kau yang tidak pantas bersamaku, dasar bajingan. Aku ingin kau buat pernyataan maaf secara publik, dan mengumumkan kalau keluarga Johar yang menolak kamu, bukan kamu yang membatalkan kontrak pernikahan." Recha berkata, "Pertama, aku tidak pernah mengakui kontrak pernikahan ini, apalagi soal membatalkan pernikahan. Kedua, kamu yang terang-terangan ke tempat aku dan buat kekacauan, kamu yang seharusnya minta maaf." Melinda dengan nada menghina berkata, "Seharusnya kalian bersujud dan bersyukur karena aku menghancurkan perusahaan kalian yang kecil ini. Sekarang aku berikan kamu kesempatan terakhir, buat pernyataan minta maaf padaku selama 3 hari, dan klarifikasi kalau keluarga Johar aku yang menolak kamu. Kalau tidak, siap-siap saja perusahaan kalian yang kecil ini tutup dan keluar dari Midgard." Recha dengan tidak sabar berkata, "Dasar gila, aku sudah bilang kalau aku tidak pernah mengakui pernikahan ini, mana mungkin aku mengumumkan pembatalan pernikahan secara umum. Segera pergi dari sini, dan jangan ganggu bisnis perusahaan aku." Melinda mendengus dan berkata, sudah dikasih yang mudah malah pilih yang susah. Lanjut hancurkan sampai dia janji mengumumkan permohonan maafnya." Melinda membawa 2 penjaga dan langsung menghancurkan tempat itu. "Kurang ajar!" Recha marah besar. Dia menerjang maju dan menendang keluar 2 penjaga tersebut, lalu berkata, "Siapa yang berani seenaknya hari ini, tidak akan kumaafkan." Melinda mengerutkan keningnya dan dengan marah berkata, "Berani-beraninya kau. Kau yang seorang putra buangan berani memukul anggota keluarga Johar, benar-benar cari mati. Hari ini aku akan lakukan apa yang sudah aku ucapkan, dan pasti hancurkan perusahaan kau." Melinda ikut turun tangan dalam menghancurkan, plak. Recha menamparkan Melinda tanpa ragu dan berkata, "Aku juga sanggup lakukan apa yang sudah kukatakan dengan tanpa ampun." Terdengar suara angin di aula. Recha ternyata berani memukul Melinda. Padahal Melinda adalah orang paling berkuasa, putri dari keluarga Johar. Tamparan dia ini membuat dirinya berada dalam situasi yang sulit dan bakal dibunuh. Melinda memegang wajahnya, dengan ekspresi tidak percaya berkata, Kau yang seorang putra buangan, berani pukul aku? Kurang ajar, bajingan. Sudah gila kau, kekayaan keluarga Johar aku tidak ada batasnya, dan kakak aku juga berpangkat jenderal. Kau telah memukul adiknya jenderal. Kalau aku tidak bunuh kau, aku tidak pantas bermarga Johar." Recha berkata, "Jenderal, adik jenderal saja sudah seangku ini, apalagi dia. Jabatan jenderal dia bentar lagi juga akan dicabut." Melinda berkata, "Baik, ini yang kau bilang. Aku akan beritahu yang sebenarnya ke kakak aku. Wanita jalang di sebelah kau juga akan kubunuh, bekas aku pun mau dia pungut. Benar-benar tidak tahu malu." Plak. Recha menamparkan Melinda sekali lagi dan berkata, "Kamu boleh menghina aku, tapi jangan salahkan aku berlaku kasar pada orang yang menghina istriku." Sialan, Melinda semakin marah besar. Setelah ditampar sekali lagi, muka keluarga Johar harus letak di mana? Takutnya walaupun membunuh Recha, rasa malu ini pun tidak bisa dihilangkan lagi. Melinda menggertakkan gigi dan melangkah keluar dari SBS Media. Siapa yang bisa tahu seberapa besar kemarahan dalam diri dia? Ekspresi Tokia penuh dengan rasa khawatir dan berkata, "Recha, kamu terlalu gegabah. Keluarga Johar adalah orang paling berkuasa, di rumah mereka juga ada jenderal. Kita tidak sanggup menyinggung mereka. Sekarang harus bagaimana? Apa kita keluar dari Midgard saja?" Recha tersenyum dan menghibur Tokia. "Tokia, tenang saja. Kekuatan keluarga Johar tidak ada apa-apanya di mata aku. Mereka bangga dengan jenderal mereka. Aku akan buat kakaknya menjadi orang biasa." Tokia menggelengkan kepala sambil menghela napas, karena Recha mulai membual lagi. Bab 827. Ada yang aneh dengan masalah ini. Recha kembali ke kamar. Semakin dia memikirnya, semakin dia berpikir kalau ada yang aneh dengan masalah ini.
Orang yang menyebarkan berita tentang pembatalan kontrak pernikahan dirinya dengan Melinda, pasti berniat untuk memancing perselisihan antara dirinya dan keluarga Johar. Siapa yang paling akan mendapatkan keuntungan ketika Recha dan keluarga Johar sama-sama rugi? Tidak perlu diragukan lagi kalau orangnya adalah master dari keluarga Scott, si Old Master. Tulisan tangan ini kemungkinan besar berasal dari tangannya. Begini juga bagus. Recha juga tidak lagi buru-buru untuk menumpasnya. Tunggu setelah semua bawahannya muncul di atas permukaan, saat itulah dirinya akan langsung mencabut semua ini dan langsung menghabisinya. Dia menelepon Greedy Wolf dan berkata, "Greedy Wolf, jangan sentuh Old Master untuk sementara waktu. Setelah beberapa waktu, aku mau menghabisinya." Greedy Wolf menjawab, "Siap." Di kediaman keluarga Johar, Melinda dengan berlinang air mata, menceritakan kejadian dia dipukul kepada ayahnya, Aditya. Aditya langsung melompat seperti kilat setelah melihat bekas tamparan berwarna merah di wajah putrinya. Kurang ajar, hanya seorang putra buangan yang lebih rendah dari anjing, tapi berani melukai anggota keluarga Johar aku. Dia benar-benar berani. Salah satu anggota keluarga Johar berbisik, "Melinda, apa mungkin karena kamu tidak memberitahu dia kalau kamu adalah orang keluarga Johar, makanya dia berani memukulmu?" Melinda berkata, "Aku sudah mengatakannya dengan jelas kalau aku adalah putri dari keluarga Johar, tapi dia malah semakin kasar, bahkan mengatakan kalau keluarga Johar tidak pantas mengangkat sepatunya." Apa? Tatapan Aditya menjadi semakin ganas. Ya sudahlah kalau dia menghina putrinya, tetapi sampai berani menghina seluruh keluarga Johar, tidak pantas mengangkat sepatunya, dia harus mati. Melinda berkata, "Ayah, kamu cepat suruh kakak datang, dan suruh dia tembak Recha." "Diam," Aditya menegur, "kakakmu itu jenderal, dan merupakan harga diri keluarga Johar aku. Ini akan menjadi hinaan bagi keluarga Johar kalau menyuruh kakakmu menghadapi Recha. Mana pantas dia menghadapi anak buangan itu, kan?" Melinda bertanya, "Jadi kita harus bagaimana?" Aditya sedikit pusing dan berkata, Aku yang seorang dari keluarga Johar kalau turun tangan menghadapi putra buangan, pasti akan buat malu keluarga kita nanti. Kalau hal ini sampai didengar oleh orang berkuasa lain, kita pasti akan dijadikan bahan tertawa. Hanya dengan menyuruh orang itu tersadar dan memohon ampun dengan baik, baru bisa mengembalikan harga diri keluarga Johar kita." Brian Johar, putra paling kecil Aditya tiba-tiba berkata, "Ayah, masalah ini biar aku yang selesaikan saja. Aku akan bawa peti mati ke hadapan Recha, dan pastikan dia masuk ke dalam dengan patuh, dan menebus kesalahan ini dengan nyawanya." Aditya dengan syukur berkata, Brian, aku serahkan masalah ini padamu. Jangan buat keluarga Johar kecewa." "Tenang saja," Brian tersenyum dan menjawab, "kalian tunggu berita bagus dari aku saja." Brian langsung menyuruh orang untuk membuat satu peti mati, bawa 2 pengawal, dan bergegas pergi ke SBS Media dengan niat membunuh. Dia bahkan juga membawa 2 pistol, dan akan langsung menembak Recha kalau dia masih tidak sadar diri. Kalau masalah ini sudah tuntas, posisi kepala keluarga dari keluarga Johar pasti sudah berada di tangan dia. Dan dengan cepat, 3 orang dan 1 peti mati masuk ke dalam SBS Media. Seluruh staf perusahaan langsung menegang begitu melihat peti mati tersebut. Mereka tidak menyangka kalau anggota keluarga Johar akan datang ke sini dengan cepat, bahkan juga membawa peti mati. Sepertinya mereka sudah menguatkan tekad untuk mengambil nyawa Recha. Bang, peti mati terjatuh ke tanah dengan suara ledakan yang keras, dan membuat lantai bergetar 3 kali. Perasaan semua orang juga ikut panik. Brian berteriak, "Recha, keluar sekarang juga." Recha langsung muncul dengan cepat. Melihat peti mati dan Brian, Recha tersenyum dengan pahit. Ada lagi yang datang untuk minta dipukul. Akhir-akhir ini terlalu sering pukul orang sampai tangan pun terasa kebas. Recha dengan dingin berkata, "Apa, sudah tahu dirimu bakal mati, makanya sudah terlebih dahulu menyiapkan peti mati? Kamu sungguh pengertian. Aku akan buat kamu rasakan sakit." Bab 828, peti mati ini untuk kamu. Wajah Brian menjadi merah karena marah,
lalu berkata, "Hei marga Valkyrie, ini peti mati yang aku siapkan untukmu. Keluarga Johar memberi pesan agar kamu masuk ke dalam peti mati dengan patuh, dan bunuh diri sebagai permohonan maaf pada keluarga Johar. Kalau tidak, keluarga Johar aku akan buat hidupmu lebih menderita daripada mati, bahkan juga membunuh saudaramu biar tidak ada penerus lagi." Recha dengan meremehkan berkata, "Kalau begitu harus lihat kalian ada kemampuan seperti itu atau tidak." Brian tiba-tiba tersenyum nakal dan berkata, "Marga Valkyrie, 15 tahun yang lalu ketika kau masih tuan muda di keluarga Valkyrie, aku saja bisa buat kau masuk penjara. Dan sekarang kau sudah menjadi putra buangan di keluarga Valkyrie dan tanpa bantuan dari keluarga. Bukankah sekarang akan lebih mudah bagiku untuk bunuh kau?" Ekspresi Recha langsung menjadi tenang, dan berkata, "Apa maksudmu? Aku masuk penjara demi Reksa, ini karena perbuatan keluarga Johar kalian?" Brian tertawa dan berkata, "Haha, orang keluarga Valkyrie pasti tidak memberitahu kau kan? Sebenarnya, kejadian kau masuk penjara sepenuhnya karena aku yang sudah berkonspirasi dengan anggota keluarga Valkyrie dari awal. Aku buat kakakmu lakukan kesalahan besar, sebuah kesalahan besar yang sampai keluarga Valkyrie di Midgard tidak bisa menekannya. Kemudian, keluarga Johar aku dan kakakmu memberi tekanan pada keluarga Valkyrie, dan membuat keluarga Valkyrie melemparkan semua ini ke kau dan menggantikan kakak kau di penjara. Rencana aku ini, bukankah sangat bagus?" Recha berkata, "Oh, sejauh yang aku tahu, kita tidak ada dendam di masa lalu, bahkan juga tidak saling kenal. Kenapa kamu malah mau menjebakku?" Brian berkata, "Sederhana saja. Itu karena kakakmu juga tertarik dengan kakak aku, tapi sayangnya, kamu sudah ada kontrak pernikahan dengan kakakku. Kalau mau pilih antara sampah seperti kau dan abang kau, keluarga Johar aku pasti pilih kakakmu sebagai menantu dong. Karena itu, aku memikirkan cara ini, dan mengirim kamu ke dalam penjara." Recha tersenyum pahit dalam hati, hanya karena seorang wanita, kakak kandungnya tega bekerja sama dengan orang lain untuk menghancurkan hidupnya. Binatang-binatang yang ganas saja tidak sekejam ini. Awalnya, aku lihat kamu masih kecil dan hanya ingin beri kamu sedikit pelajaran, tapi, karena kamu sudah buat aku masuk penjara selama 5 tahun, aku memutuskan untuk menghancurkan keempat tangan dan kaki kamu." "Kentut," Brian memaki, "dasar makhluk tidak tahu diri. Kasih kamu mati dengan senang malah tidak mau, jadi biar aku pelan-pelan siksa kamu saja." Selesai bicara, dia mengambil pistol di pinggannya dan membidik Recha. Pistol, ternyata ada pistol, semua staf perusahaan ketakutan, ada yang sembunyi dan juga ada yang lari. Recha tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Terima kasih." Brian membeku beberapa saat, lalu berkata, "Bus apa berterima kasih padaku?" Recha berkata, "Awalnya aku masih merasa akan mengotori tanganku kalau aku patahkan lengan dan kakimu secara pribadi. Terima kasih sudah bawa pistol, jadi aku tidak perlu bikin kotor tanganku lagi." "Apaan?" Brian dengan marah berkata, "sudah mau mati pun masih sok keras." Brian tidak basa-basi lagi, dan langsung menarik pelatuk pistol. Dor, 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 dor. 4 buah peluru terbang ke arah lengan dan kaki Recha. Dia tidak ingin membunuh Recha, dia sudah bilang akan pelan-pelan menyiksa dia, dan membuat hidup dia lebih menderita daripada mati. Tetapi, pada kejadian berikut terjadi hal yang menakjubkan. Recha langsung menguap dari tempatnya, keempat peluru menembus udara dan mengenai dinding di belakangnya. "Kurang ajar, di mana dia?" Bola mata Brian membesar. "Apa orang itu bisa teknik menghilang?" "Tunggu." Brian tiba-tiba merasakan napas yang berat di belakangnya. Dia langsung memutar kepalanya, dan bergidik. Recha yang baru saja berdiri 3-4 meter di depan dia, dan dalam waktu sesaat langsung berada di belakang dia. Apakah ini seni teleportasi legendaris itu? Jangan bercanda, seni teleportasi ini bukankah hanya muncul di dalam televisi saja? Bab 829, senyumannya lebih mengerikan daripada setan. Recha tertawa dingin kepada Brian dan membuat dia ketakutan. Senyumannya lebih mengerikan daripada setan. Brian bergegas membalikkan badan,
dan mengangkat pistol untuk menembak. Tangan Reca tiba-tiba melintas di depan mata Brian. Pada detik berikutnya, pistol yang awalnya masih di tangan dia, langsung berpindah ke tangan Reca. Reca mengangkat pistol dan mulai membidik, awalnya hanya ingin mematahkan keempat tangan dan kakimu. Tapi, peluru dalam pistol ini hanya tersisa 2. Aku sekarang hanya bisa patahkan 2 kakimu dan 1 lenganmu. Tunggu dulu, salah tidak ini, peluru hanya tersisa 2, dan hanya bisa patahkan 2 kaki. Kenapa dia malah bilang akan patahkan 2 kaki dan 1 lengan? Ini bukan masalah utama, masalah utamanya ada Reca yang berniat melukainya. Brian berteriak dengan marah, Kau tidak boleh melukai aku. Aku adalah tuan muda di keluarga Johar yang paling berkuasa, dan kakakku juga berpangkat jenderal. Kau akan kena hukuman mati kalau berani bunuh anggota keluarga jenderal. Reca menjawab, hehe, jenderal di mata aku hanya sebuah sampah. Brian menggertakkan gigi dan berkata, kau berani menghina jenderal. Dor, 2 suara tembakan meredam suara Brian. 2 lutut Brian ditembak dan darah mengalir keluar. Dia langsung berlutut di tanah. Reca melempar pistol di tangannya dengan santai. Klak, pistol mengenai bahu Brian dan mematahkan lengannya. Brian sudah dimanja dari kecil, mana pernah merasakan sakit seperti ini, dan jeritan histerisnya bergema di seluruh aula dengan lama. Terlalu bising, Reca bergumam sepatah kata, lalu dengan 1 lengan menggenggam Brian, 1 lengannya lagi membuka penutup peti, kemudian memasukkannya ke dalam peti dan menutupinya. Jeritan histeris akhirnya sedikit menghilang. Tatapan dingin Reca terjatuh kepada 2 pengawal yang datang bersama Brian. Mental kedua pengawal tersebut sudah hampir hancur. Orang ini lebih cepat daripada peluru. Bahkan melempar pistol dengan santai saja bisa menghasilkan daya seperti tembakan. Ini adalah orang yang ganas dan tidak bisa diusik oleh mereka berdua. Kalau sampai menyentuhnya, mereka juga akan dibuat lumpuh, dan jangan harap untuk kembali pada keluarga Johar lagi. Reca berkata, bawa Brian pergi, dan sampaikan pesan ini kepada kepala keluarga Johar. Dalam waktu 3 hari datang bawa seluruh keluarganya datang dan minta maaf. Mungkin aku masih akan membiarkan masalah dia yang menjebak aku masuk penjara. Kalau tidak, seluruh anggota keluarga Johar akan kubuat masuk penjara selama 10 tahun. Pengawal membawa pergi peti mati tersebut dengan gemetaran. Reca melihat kondisi yang berantakan di kantornya, langsung berkata pada pekerjanya, bereskan tempat ini, dan jangan biarkan Tokia melihatnya, daripada nanti dia khawatir. Tokia sedang keluar untuk urusan bisnis dan tidak berada di kantor untuk sementara waktu. Di keluarga Johar, Aditya tersenyum pahit setelah mendapat kabar dari pengurus rumah kalau pistol dan 5 peluru sudah hilang dari rumah. Pasti Brian yang membawanya pergi. Yang aku mau hanya Reca yang bunuh diri untuk menebus kesalahannya. Kalau Brian sampai turun tangan membunuh Reca, itu pasti menjadi hal memalukan bagi keluarga Johar dan bakal dijadikan lelucon. Melinda membujuk, Ayah, Anda tidak usah peduli terlalu banyak. Asalkan Reca mati sudah cukup, kamu tidak perlu peduli dengan cara Brian. Aditya menatap Melinda dengan lembut dan berkata, Ayah dengar kata-katamu. Oh ya, Melinda, sudah bahas sampai di mana soal pernikahan kamu dengan Reksa? Melinda menjawab, sudah hampir beres semuanya. Begitu Reksa melamarku, aku bisa langsung bergabung dalam keluarga Valkyrie. Ekspresi Aditya bersemangat dan berkata, Melinda, keluarga kita bisa menelan keluarga Valkyrie atau tidak. Sekarang tergantung padamu yang bisa bergabung dalam keluarga Valkyrie atau tidak. Melinda dengan ekspresi berharap berkata, kemampuan ekonomi keluarga Valkyrie tidak lebih kecil dari kita. Kalau sampai berhasil menelan keluarga Valkyrie, keluarga Johar kita pasti bisa keluar dari Clarity dan membuat gempar dunia. Di saat sedang berbicara, 2 pengawal milik Brian telah pulang sambil membawa peti mati. 2 pengawal itu membawa peti mati dengan susah payah. Terlihat jelas kalau di dalam peti mati ada orang. Orang keluarga Johar mengira di dalam peti mati berisi Reca.
Aditya bergegas ke sana dan bertanya, Reca itu bunuh diri, atau Brian yang turun tangan melakukan semua ini? Oh ya, di mana Brian? Bab 830, siapa yang ada di peti mati, di dalam? Ujar pengawal meletakkan peti mati dan menunjuk peti mati dengan gemetar. Master tahu Reca ada di peti mati? Aku tanya mana putraku Brian? Tanya Aditya, di dalam peti mati ini, Tuan Muda. Jawab kedua pengawal langsung berlutut mengeluarkan bunyi gedebuk. Apa? Aditya dan Melinda sangat panik, mereka segera membuka peti mati. Yang berbaring di peti mati memang Brian. Saat ini, seluruh tubuhnya berlumuran darah dan sekarat. Ayah, balaskan dendam aku, ujar Brian sekarat. Brian hampir gila, putra bungsu yang paling dia sayangi dipukuli oleh anak terlantar hingga sekarat. Keterlaluan, ini sungguh keterlaluan. Antar ke rumah sakit, cepat antar ke rumah sakit. Teriak Melinda dengan suara serak. Para pelayan keluarga Johar buru-buru mengeluarkan Brian dari peti mati dan bergegas ke rumah sakit. Aditya menatap marah pada pengawal Brian. Tuan Reca ingin aku menyampai sesuatu padamu. Ujar kedua pengawal gemetar. Dalam waktu 3 hari, keluarga Johar harus datang mengakui kesalahan. Kalau tidak, dia akan menjebloskan seluruh keluarga Johar ke penjara. Aku tanya kalian, di mana kalian ketika Reca melukai putraku? Tanya Aditya menggertakkan gigi. Kenapa kalian tidak terluka sama sekali? Kami pantas mati, kamu tidak sanggup melindungi Tuan Muda. Kami pantas mati, ujar pengawal buru-buru bersujud dan memohon belas kasihan. Bagus kalau tahu pantas mati, aku yang bunuh kalian tidak akan ada beban psikologis. Ujar Aditya. Aditya mengeluarkan pistol dan melepaskan 2 tembakan ke arah mereka berdua. Kedua pengawal terbaring di genangan darah, tubuh mereka kejang dan kemudian berhenti bergerak. Ayah, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanya Melinda dengan gemetar. Reca tidak makan yang keras dan lembut, atau kita minta kakak habisi dia. Membunuh Reca tidak cukup untuk menghilangkan kebencian di hatiku. Ujar Aditya menggelengkan kepala. Aku ingin seluruh keluarga Valkyrie di Midgard mati. Mereka harus mati karena melahirkan Reca si putra terlantar. Ayah, haruskah kita mulai rencana menelan keluarga Valkyrie? Tanya Melinda menarik napas dalam-dalam, waktunya kurang tepat. Tidak usah peduli begitu banyak, ujar Aditya. Dengan dukungan kakakmu, tingkat keberhasilan menaklukkan keluarga Valkyrie setidaknya sekitar 80–90%. Dia mengeluarkan ponsel menelepon nomor kepala keluarga Valkyrie di Midgard, Mariam Valkyrie. Mariam adalah nenek kandung Reca. Kala itu dia memandang rendah Reca dan memperlakukan Reca dengan tidak adil di dalam keluarga. Mariam juga mengambil keputusan untuk menjebloskan Reca ke penjara guna menggantikan saudara kembarnya, Reksa. Tuan Johar, selamat siang. Panggilan dengan cepat terhubung dan suara ramah dan baik datang dari ujung telepon. Jarang sekali kamu meneleponku, Mariam. Kali ini aku meneleponmu untuk menanyakan sesuatu. Tanya Aditya dengan marah. Keluarga Valkyrie kalian menindas keluarga Joharku, bahkan mematahkan kedua kaki putraku. Apakah ini atas perintahmu? Kenapa Tuan Aditya berkata begini? Tanya Mariam tiba-tiba menjadi gugup. Mana berani keluarga Valkyrie menindas keluarga Johar? Anda pasti salah paham, bukti ada di depanku. Mana mungkin aku salah? Ujar Aditya. Reca memukuli putraku dengan tangannya sendiri dan mematahkan kedua kaki putraku. Menurutmu bagaimana menyelesaikan masalah ini, lagi-lagi karena si anak terlantar itu? Teriak Mariam dengan marah. Tuan Aditya jangan marah. Reca sudah diusir keluar dari keluarga Valkyrie. Dia tidak memiliki hubungan apapun dengan keluarga Valkyrie. Silakan lakukan apapun yang Anda inginkan padanya. Sekalipun Reca sudah dikeluarkan dari keluarga, dia tetap darah daging keluarga Valkyrie. Ujar Aditya dengan nada kesal. Kata-kata dia telah diusir, seakan kamu ingin menjauhkan diri dari masalah ini.